Recording. Oke, lanjut ya. Tadi kita sampai pada yang ke-10 ya. Ya. Oke, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan diri dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan lainnya. Pelaku dikenakan pemberatan hukuman, itu diatur pada pasal 13. Jadi kalau ada orang di sekitar kita mengeksploitasi kita, misalnya kayak masih kecil tapi sudah disuruh untuk bekerja, sudah masih kecil tapi diminta melakukan sesuatu di luar kemampuan kalian, itu namanya eksploitasi. Terus misalnya ditelantarkan, tidak dirawat, tidak diasuh, dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak disekolahkan, kekejaman dan kekerasan, misalnya dianiaya, dipukulin. Nah, itu pelakunya siapapun itu akan mendapatkan pemberatan hukum, dan hukumannya bagi pelakunya itu adalah pidana penjara. Berapa tahun tuh saja? Nah, kalau berapa tahunnya Ustazah itu tergantung dari tingkat kekerasan yang dilakukannya. Sekarang yang nomor 11, diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jadi sebisa mungkin anak itu yang mengasuh adalah orang tua kandungnya sendiri, tidak diasuh oleh orang lain. Tetapi diperbolehkan juga misalnya ada satu dan lain hal yang orang tuanya itu tidak dapat mengasuh, akhirnya diasuh oleh orang lain. Tetapi meskipun diasuh oleh orang lain pun, seorang anak itu tetap memiliki hak yang sama. Haknya yaitu tetap mendapatkan perlakuan yang terbaik dari siapapun yang mengasuhnya. Diatur pada pasal 14. Hak yang nomor 12, memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peperangan. Nah, seperti sebenarnya yang terjadi sekarang ini di Palestina itu banyak sekali pelanggaran hak-hak anak di sana. Karena seharusnya anak itu mendapatkan perlindungan dari adanya sengketa bersenjata atau kerusuhan sosial atau peperangan. Anak itu mendapatkan prioritas pertama atau seharusnya itu mendapatkan perlindungan pertama untuk penyelamatan. Jadi kenapa kalau misalnya ada bencana alam atau ada apapun, yang biasa diselamatkan terlebih dahulu itu adalah orang tua, anak-anak, dan perempuan. Itu diatur pada pasal 15. Selanjutnya, hak kalian yang ke-13, memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Sama tadi ya, jadi mendapatkan perlindungan tentang kekerasan. Diatur pada pasal 16. Hak yang nomor 14, setiap anak yang dirampas kebebasannya atau anak yang dihukum penjara, itu mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan penempatannya itu dipisahkan dari penjara orang dewasa. Juga memperoleh bantuan hukum dalam sidang tertutup untuk umum. Jadi sidangnya itu, kalau sidang anak itu biasanya dilakukannya tertutup, tidak dilakukan secara umum. Terus di dalam penjaranya itu mereka juga tetap harus mendapatkan hak-haknya, seperti mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu. Jadi mungkin di sana itu ada semacam kayak sekolahnya juga di dalam penjaranya itu. Jadi perlakuan penjara anak-anak dengan perlakuan penjara orang dewasa itu
berbeda. Jadi kalau di penjara anak-anak itu tetap mendapatkan edukasi seperti kalian bersekolah secara umum ya, tetapi mereka ditempatkan di satu tempat yang tertutup seperti di terpisah dari luar, tidak sebebas kalian mau kemanapun. Terus yang 15, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum lainnya. Nah, jadi misalnya ada anak-anak yang mendapatkan kekerasan. Jadi, anak itu juga harus mendapatkan bantuan hukum dari seseorang supaya anak itu bisa mendapatkan haknya. Atau misalnya lagi ada anak-anak yang terlibat dalam hukuman atau dalam kejahatan, maka saat dilakukan persidangan anak-anak itu tetap juga harus mendapatkan hak bantuan hukum. Jadi tidak boleh dilepaskan begitu saja. Ada 15 hak anak di sini ya yang tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang selain hak, anak-anak juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, harus menghormati orang tua, wali, dan guru. Itu adalah kewajiban sebagai anak. Yang pertama, harus hormat kepada orang tuanya, tidak boleh berani kepada orang tuanya atau wali. Wali di sini adalah jika misalnya ada yang diasuh bukan orang tua kandungnya, maka itu namanya adalah wali. Dan harus hormat kepada gurunya. Jadi semua ini ya, ini adalah orang tua kalian kan semuanya, orang tua, wali, dan guru. Terus kewajiban yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Jadi cinta kepada keluarganya, cinta kepada masyarakat sekitarnya, dan sayang kepada teman-temannya. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Jadi cinta tanah air, cinta bangsa dan negara. Terus kewajiban yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Harus sholat. Sholatnya nggak ada yang bolong-bolong kan? Tidak. Alhamdulillah. Terus kewajiban yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini yang penting ya, dan etika yang berakhlak. Oke, dari hak dan kewajiban anak sebagai anak ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada, Ustazah. Kalau tidak ada, Ustazah lanjutkan. Oh iya, nanti tugas kalian itu mengerjakan, ayo rumuskan halaman 23 dan 24 yang ini ya. Sampai 5, Ustazah. Ya, sampai 5, 1 sampai 5. Jadi silahkan menuliskan hak dan kewajiban sebagai anak masing-masing 5. 5 hak sebagai anak, 5 hak sebagai 5 hak sebagai anak, dan 5 kewajiban sebagai anak. Silakan ditulis di kertas dengan rapi. Dikumpulkan besok ya. Jadi besok insya Allah sudah mulai pengumpulan tugas lagi seperti biasa. Ya. Oke, lanjut. Ustazah, itu tugasnya diambil dari yang hak dan kewajiban anak Indonesia menurut undang-undang kah? Ya, diambil dari situ, diambil dari yang tadi kita pelajarin dari halaman 23 dan 22. Jadi karena hak anak itu kan banyak, silahkan kalian memilih 5 aja yang ditulis. Oh, 5 aja ya, Ustazah? Ya, 5. Menulis 5 hak dan 5 kewajiban sebagai anak. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Ini kalau tadi itu muatan PKN, sekarang kita belajar tentang muatan fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu sekarang kita akan belajar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Ini sudah pernah kita pelajarin kan? Di semester 1 ya. Sekilas ya kita buat
ingat-ingat, yang pertama bacalah teks dengan seksama. Jadi kalian harus membaca teks itu dengan seksama. Jangan hanya asal membaca. Jadi harus juga dengan difahami. Jangan asal membaca aja, tapi juga sambil difahami. Terus yang kedua, catatlah gagasan utama setiap paragraf. Jadi silahkan kalian cari gagasan utama di setiap paragrafnya. Setelah itu dicatat. Terus yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Jadi mengubah yang sudah kalian catat tadi, silahkan diubah inti-intinya itu dengan bahasa kalian sendiri. Tidak harus sama persis dengan yang ada di teks. Jadi bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Jadi maksudnya paragraf yang padu di sini adalah paragraf yang nyambung antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua itu nyambung, ya, tidak terpisah. Tiba-tiba misalnya yang pertama bahasnya itu tentang lingkungan, nanti paragraf kedua lain yang dibahas, itu tidak boleh. Jadi harus padu. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata dengan ejaan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan ejaan yang baik dan benar, tidak boleh memasukkan kata-kata gaul. Karena tidak sesuai nanti kalau menggunakan kata-kata gaul. Kita harus menggunakan ejaan yang baik dan benar. Dan setelah kamu membuat ringkasan, kamu dapat menulis kesimpulannya juga. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dan mudah untuk diingat. Jadi setelah kalian membuat ini tadi, rangkuman tadi, apa kesimpulannya supaya yang mudah diingat, atau apa intinya dari pembelajaran kalian yang sudah kalian rangkum tadi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan apa enggak? Enggak, Ustazah. Ya. Enggak, Ustazah. Iya, nah apa? Gas TIK-nya tuh ngapain? Yang mana? Apa nak? Kurang jelas suaranya. Gas TIK-nya tuh ngapain? Oh, tugas TIK hari ini belum ada penugasan untuk TIK ya? Masih membaca rangkuman dulu. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, misalnya di sini ada hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, di sini kayak di buku ini misalnya, nah coba kalian baca-baca di buku ya. Coba misalnya dicoba memahami teksnya. Coba urutkan langkah-langkahnya seperti yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. Coba diurutkan, diikutin ini. Terus kalian buat. Oke, lanjut ya. Halaman 29. Fokus pembelajaran IPS. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Salah satu cara adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani garam harus menyesuaikan waktu pembuatan garam dengan musim kemarau agar hasil garam dapat berhasil dengan baik. Petani sayur harus menanam pada musim penghujan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jadi di sini interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi manusia itu harus menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada. Misalnya kayak tadi petani garam. Petani garam itu kapan waktu memanen garamnya? Yaitu pada musim kemarau. Supaya apa? Supaya hasil panenan garamnya itu baik dan bagus. Terus contohnya lagi kayak petani sayur. Nanti aku ambil. Nah, petani sayur, kapan petani sayur itu mereka itu bisa memanen sayurnya atau menanam sayurnya, yaitu dilakukan pada saat musim
hujan. Pada saat musim penghujan otomatis airnya itu semakin banyak, jadi akan tanaman lebih subur. Nah, selain itu manusia juga harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalnya sebagai pekerjaan atau mata pencaharian. Contohnya karena di Tarakan itu adalah wilayah pulau yang dikelilingi oleh laut, maka kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai nelayan atau sebagai petambak. Ya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan potensi alam yang dimilikinya. Jadi masyarakat yang tinggal di dataran rendah memanfaatkan lahan di sekitarnya untuk menanam padi, untuk menanam sayur-sayuran, untuk menanam buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai atau di pesisir seperti kita itu mengambil hasil laut berupa ikan, kerang, udang, cumi. Nah, di sini banyak kan orang jual seperti kerang, udang, cumi, rumput laut di tempat kita. Alhamdulillah itu sangat melimpah ya. Biasanya mereka bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam. Nah, kalau petani garam di tempat kita tidak ada ya, atau memiliki kapal untuk berlayar mencari ikan di tengah laut. Masyarakat di sekitar hutan akan memiliki hasil hutan berupa seperti mereka mencari madu, mencari rotan, kayu keras sebagai bahan bangunan seperti contohnya kayak kayu ulin, kayu jati yang dijadikan sebagai bahan bangunan. Terus pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya pemanfaatan ilmu dan teknologi agar dapat mempermudah usaha manusia. Contohnya kalau dulu misalnya Pak Tukang atau menebang pohonnya yang akan digunakan untuk bahan bangunan itu hanya menggunakan sebilah pisau atau sebilah senjata tajamnya tuh yang digunakan menggunakan parang untuk menebang hutan. Dengan adanya teknologi yang maju, maka mereka menggunakan gergaji mesin untuk memotong kayunya. Contohnya lagi, petani di sawah dulu hanya membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi yang dijadikan alat untuk membajak sawah. Karena ada kecanggihan teknologi, mereka menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah. Contohnya lagi, dulu nelayan itu hanya menggunakan perahu kecil untuk menangkap ikan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, kapal-kapal nelayan itu sudah dilengkapi oleh alat sensor untuk mendeteksi di mana banyak ikannya. Terus nanti mereka datang untuk mencarinya. Tetapi kemajuan teknologi itu juga harus diimbangi dengan kebijakan seseorang untuk memanfaatkannya. Jangan sampai karena adanya kemajuan teknologi akhirnya kita sampai merusak alam. Nah, kalau tadi sekarang kembali lagi ya kita di PKN lagi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah atau hak dan kewajiban anak sebagai warga negara Indonesia. Sekarang kita membahas hak dan kewajiban anak di sekolah, menjadi seorang siswa atau siswi di sekolah. Masuk pada pembelajaran 4 ya. Sebagai seorang pelajar, kita memiliki hak dan kewajiban atas apa yang terjadi di sekolah. Kewajiban pada umumnya mengarah kepada suatu kewajiban harus benar-benar dilakukan. Jadi kewajibannya itu harus dilakukan dulu. Jika tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Jadi contoh kewajibannya apa? Kewajibannya kalian mengerjakan tugas-tugas dengan tertib. Kewajibannya apa? Kalian datang ke sekolah dengan tepat waktu. Itu adalah kewajibannya.
Kalau kalian tidak melakukan, sanksinya apa? Maka akan mendapatkan teguran. Apakah yang kalian rasakan jika sarana belajar yang ada di sekolah terlihat kotor, penuh coretan atau rusak? Pasti tidak nyaman ya. Apakah yang akan kalian lakukan jika melihat dinding sekolah kotor, buku di perpustakaan sobek dan kamar mandi di sekolah bau? Pasti kalian merasa sedih. Dengan kondisi seperti itu, kalian tidak dapat belajar dengan nyaman. Sebagai siswa, kalian berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, hak-haknya apa? Mendapatkan tempat belajar yang nyaman, mendapatkan tempat belajar yang layak, mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah. Itu adalah hak kalian sebagai pelajar atau sebagai siswa-siswi. Kewajibannya apa? Kewajibannya tadi belajar. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan yang hukumnya wajib disebut kewajiban. Nah, wajib berarti itu harus dilakukan atau diamalkan. Setiap siswa memiliki kewajiban melaksanakan sesuatu di sekolah agar haknya terpenuhi. Jadi, harus berjalan seimbang. Kalian menjalankan kewajiban di sekolah. Setelah kalian menjalankan kewajiban, maka kalian juga akan mendapatkan hak-haknya. Contohnya misalnya kewajiban kalian membayar SPP, maka dengan uang SPP itu sekolah bisa menjadi lebih nyaman, sekolah bersih, sekolah teratur. Nah, seperti itu. Terus kalian mendapatkan tempat belajar yang nyaman, mendapatkan ilmu yang nyaman. Nah, itu setelah kalian menunaikan kewajiban, maka kalian harus mendapatkan hak sesuai dengan yang kalian dapatkan. Setiap siswa memiliki kewajiban melaksanakan sesuatu di sekolah agar haknya terpenuhi. Sebagai seorang anak yang sedang belajar di Indonesia, tiap siswa wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di negara melalui undang-undang. Sesuai kewajiban harus dilakukan agar semua siswa mendapatkan haknya. Jadi misalnya kalau di sekolah itu sudah sudah diberikan peraturan sedemikian rupa, maka kewajiban kalian itu adalah mengikutinya. Tadi misalnya datang tepat waktu, terus merapikan tempat-tempat sepatunya, misalnya ada tempat sepatunya sendiri, ada rak-raknya, itu adalah kewajiban kalian. Kalau misalnya kalian tidak melakukan kewajiban itu, kira-kira sepatu kalian letakkan di sembarangan tempat, itu kira-kira nyaman apa enggak? Pasti tidak nyaman karena menjadi berantakan ya. Kewajiban siswa yang utama di sekolah adalah belajar. Nah, ini kewajiban siswa yang utama di sekolah adalah belajar. Untuk saat ini belajarnya masih di rumah ya. Selain belajar, masih ada banyak tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru, kepala sekolah, dan pengaturan sekolah. Yang kedua, siswa bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, siswa bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah, tidak merusaknya, tidak merusak fasilitas sekolah dengan mencoret-coretnya. Terus, siswa membantu kelancaran pelajaran di sekolah, jadi mengikuti pelajaran dengan tertib, tidak berbuat gaduh, tidak mengganggu teman. Terus yang terakhir, siswa menghormati guru dan saling menghargai teman, hormat kepada gurunya dan menghargai temannya. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Jadi berdasarkan kesadaran diri sendiri. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya ia tidak akan menunda-nunda, karena jika ia menunda-nunda maka akan mengganggu hak orang lain. Jadi harus dilaksanakan tepat
waktu. Nah, ini contohnya. Selain sebagai seorang siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Apa saja? Ada 5 di sini. Yang pertama, kewajiban mentaati peraturan. Yang kedua, kewajiban menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Jadi ketika temannya sedang menyampaikan pendapatnya, maka kita harus menghargainya. Dengan bagaimana? Dengan cara kita mendengarkan dulu pendapat yang disampaikan, terus menanggapinya. Misalkan kita tidak setuju dengan pendapat teman, maka kita harus menyampaikan ketidaksetujuan itu dengan cara yang baik dan sopan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Terus membayar pajak tepat waktu, menghormati satu sama lain meskipun berbeda suku dan agama. Oke, dari sini ada ditanyakan apa enggak? Tidak ada. Ya. Nah, ini sama ya kayak tadi, ini bisa dibaca sendiri ya tentang membuat peta konsep. Membuat peta konsep. Jadi hal-hal yang harus dilakukan itu menentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Terus mencatat kalimat penjelas dan ide pokoknya. Setelah itu barulah kamu dapat menuliskan ide pokoknya. Form-form ide pokok itu di buku contohnya itu ada pada halaman 42. Nah, ini adalah pernah kan kita kelas 4 dulu membuat kayak gini, membuat ide pokok atau mind mapping, ya. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus membacanya dulu, terus membuat judulnya sama ya. Terus mencari kata kunci setiap paragraf. Setelah mencari kata kunci setiap paragraf, baru dikembangkan menjadi sebuah pokok pikiran pada setiap paragraf. Setelah itu diringkas dan disimpulkan. Nah, di sini ada IPS. Lagi dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan dan alam. Kalau tadi kita harus bisa beradaptasi, kalau ini dampak interaksinya. Manusia dan lingkungan alam merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Interaksi yang terjadi di antara keduanya akan memberikan pengaruh bagi manusia dan lingkungan alam atau keduanya. Perilaku kita ketahui bahwa interaksi manusia dengan lingkungan alam pada setiap suku atau daerah itu berbeda-beda dan sangat beragam. Interaksi manusia yang memberikan pengaruh Interaksi manusia yang memberikan pengaruh pada lingkungan alam adalah menebang pohon di hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Ini yang banyak kita alami di sini ya. Jadi banyak hutan-hutan yang ditebang, banyak hutan-hutan yang digunduli untuk dijadikan lahan pertanian atau dijadikan sebagai tempat tinggal. Sementara contoh lingkungan alam mempengaruhi kegiatan manusia adalah tingkat lingkungan yang sejuk, tanah yang subur, air yang cukup untuk mempengaruhi keberhasilan kegiatan bercocok tanam. Jadi, kegiatan manusia itu akan berjalan dengan baik jika ada lingkungan yang sejuk, tanah yang subur, air yang cukup untuk mempengaruhi keberhasilan kegiatan bercocok tanam. Tetapi pada kenyataannya sudah semakin menjadi-jadi ya eksploitasinya atau penebangan pohonnya. Akibatnya apa? Lingkungan tidak subur lagi, tanah juga tidak subur lagi. Interaksi manusia dengan lingkungan alam akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Jadi pasti ada dua dampak ya akibat interaksi. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif atau dampak baiknya dibuktikan dengan semakin hijaunya dan sejuknya bumi karena banyak tumbuhan hijau. Keseimbangan alam dan ekosistem terjaga. Sementara dampak negatifnya ditunjukkan antaranya dengan terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan.
Ini ada ya. Sementara dampak negatif ditunjukkan diantaranya dengan terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan. Contohnya, pembukaan usaha pertambangan minyak di suatu daerah itu akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dan tersedianya bahan bakar minyak untuk alat transportasi. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu dari sebuah pertambangan tadi terjadi pencemaran air dan pencemaran udara. Terus yang kedua pada bidang pertanian. Penggunaan pupuk buatan itu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi misalnya kalau kita sedang menanam dengan kita beri pupuk kimia itu maka tanaman yang kita tanam itu dia akan semakin cepat tumbuh. Tetapi dampak negatifnya tanah itu akan rusak. Karena yang banyak dipupuk tadi akan rusak dan lama-lama akan kehilangan kesuburannya. Lama-lama tanah yang terlalu banyak dipupuk tadi akan hilang kesuburannya dan tidak subur lagi. Terus yang ketiga, pada bidang perikanan, limbah sisa pengolahan ikan atau udang biasanya itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Misalnya kalau mereka itu membuangnya sembarangan, maka akan bau busuknya itu akan mengganggu lingkungan sekitar, akan mengakibatkan pencemaran udara. Tepung dan silase ikan dari limbah daging, tulang, dan iksang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Nah, kalau bisa diolah sebenarnya sisa-sisa itu dapat diolah menjadi pupuk untuk tanaman supaya menjadi lebih subur. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari pembelajaran kita? Dari tugasnya cuma satu itu aja kan sudah. Ya, tugasnya hanya tematik saja. Untuk TIK itu belum ada penugasan. Jadi hanya rangkuman, bisa di-print ya untuk dijadikan bahan kalian belajar. Bisa di-print untuk dijadikan belajar. Jadi apa, Fatia? Hanya yang hak. Ya, tugasnya itu. Hak dan kewajiban masing-masing 5 pada halaman 23 dan 24. Hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Ya. Anak itu Kak Ustazah. Ya. Oke, ukhrawi kita pada hari ini adalah pada halaman 25 ada ukhrawi kita pada hari ini adalah surat Al-Ahzab ayat 5. Di situ dijelaskan, panggillah mereka atau anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun. Nah, berdasarkan ayat ini, maka semakin kuat anjuran yang menyuruh para orang tua untuk dapat menceritakan silsilah keluarganya ya. Menceritakan siapa, dari mana silsilah keluarganya. Oke, untuk TIK itu belum ada penugasan, hanya materi saja. Untuk tematik tugasnya itu ada pada halaman 23 dan 24. Silakan ditulis di lembar kertas dengan rapi. Silakan diberi nama dan diberi halaman. Besok dikumpul menggunakan map merah. Yang mapnya kemarin semester 1 masih ada sama Ustazah, insya Allah besok Ustazah tukar dengan tugasnya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali.
Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatannya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak usah kemana-mana kalau tidak penting-penting banget. Jauhi dan hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Tetap menjaga iman dan imun kita supaya Allah melindungi kita dan semua keluarga kita dari wabah ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan rapi, diberi halaman dan diberi nama ya nak ya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.